Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kebahagiaan yang Sempurna, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 29 sampai 31. Kata Simeon, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara-saudari terkasih, Maria dan Yusuf merasa amat heran dengan perkataan Simeon tentang Yesus, sebab Maria dan Yusuf tidak menyangka bahwa anak yang mereka lahirkan bukanlah seperti manusia pada umumnya. Bahkan sampai Simeon meminta kepada Allah agar dia diperkenankan untuk meninggal, sebab satu-satunya keinginan Simeon adalah melihat Yesus. Setelah melihat apa yang dia nanti-nantikan, Simeon merasa bahwa dia tidak lagi memiliki alasan untuk tetap hidup. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudara-saudari terkasih, peristiwa Yesus dipersembahkan ke bait Allah merupakan sebuah bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya sesuai hukum agama yang berlaku. Dengan kata lain, Maria dan Yusuf menjalankan sebuah tradisi yang baik
untuk anak mereka. Dan ini adalah sebuah tradisi keagamaan Yahudi. Jadi, dari ini kita melihat bahwa Bunda Maria dan Bapak Yusuf tidak hanya memberikan makan dan minum kepada Yesus, tetapi sebagai orang tua, Bunda Maria dan Bapak Yusuf menginginkan agar anak mereka mengetahui nilai-nilai agama yang diwariskan oleh nenek moyang. Jadi, sejak kecil, anak-anak sudah diperkenalnya dengan hal-hal yang bersifat rohani. Tradisi Yesus dipersembahkan di Bait Allah mirip dengan tradisi membaptis bayi dalam gereja Katolik. Maka, bagi orang-orang Katolik yang menikah dan memiliki anak, sangat diharapkan supaya mereka memahami tugas dan tanggung jawab. Kita bersyukur bahwa masih banyak orang tua yang memiliki kesadaran membaptis anak mereka sejak bayi, dengan harapan Allah yang menjaga dan melindungi anak itu sampai dewasa. Namun, tugas orang tua untuk menanamkan atau mengajarkan agama Katolik kepada anak tidak boleh diabaikan dengan alasan apapun. Saudara-saudari terkasih, dalam deklarasi pendidikan Kristen, Gravissimo Educationis, dijelaskan tentang pendidikan moral dan agama di seluruh sekolah. Di sana dituliskan, merasa sangat beratnya tanggung jawab untuk dengan tekun merawat pendidikan moral dan agama semua anak-anaknya. Gereja harus hadir dengan kasih sayang dan bantuannya yang khusus bagi sejumlah besar orang yang dilatih di sekolah-sekolah non-Katolik. Hal ini dimungkinkan melalui kesaksian hidup mereka yang mengajar dan mengarahkan mereka melalui tindakan kerasulan rekan-rekan mahasiswa mereka. Namun, khususnya melalui pelayanan para imam dan orang awam yang memberi mereka doktrin keselamatan dengan cara yang sesuai usia dan keadaan mereka, dan memberikan bantuan spiritual dalam segala hal yang memungkinkan waktu dan kondisi. Gereja mengingatkan para orang tua akan kewajiban mereka untuk mengatur dan bahkan menuntut agar anak-anak mereka dapat menikmati bantuan-bantuan ini dan memajukan pembinaan Kristiani mereka. Apakah selama ini kita sebagai orang tua sudah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan Katolik kepada anak-anak kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria dan Bapak Yusuf telah menjalankan tugas mereka sebagai orang tua dengan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini. Curahkan rahmat-Mu kepada orang tua untuk peduli dengan pendidikan iman anak sehingga anak terhindar dari hal-hal jahat. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Pengatara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.